Akhirnya ada yang berani melawan ikrar Nusa Bakti. Sekelas Profesor Doktor saja terkena berita hoax dan mempercayainya kalau Gibran ketangkap narkoba. Inilah ikrar Nusa Bakti yang disekakmat oleh warga. Terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down. Ini sekelas profesor saja percaya dengan berita hoax. Ya, percaya. Bagaimana dengan anak-anak abah yang nggak sekolah itu? Profesor aja percaya, kemakan berita hoax. Katanya berita ini sudah di take down. Ya gimana nggak di take down? Kalau sampai nggak di take down, bisa kena pasal undang-undang ITE pencemaran nama baik medianya itu. Karena apa? Yang diberitakan itu Gibran yang lain, Gibran lain lagi itu. Katanya sih konon namanya sama Gibran, anaknya anggota DPR atau DPRD gitu. Itu sama juga mempermalukan anggota DPR dong. Dan pada saat kejadian ini, pada saat penangkapan si Gibran yang ono itu, Mas Gibran sedang berada di Jawa Tengah, di KPU untuk mendaftar, gitu ya, untuk pilkada. Bersama Pak Yasin. Anak abah nih, kalau ada berita-berita begini, disantap ya. Termasuk profesor ini. Nggak diperiksa dulu apakah berita ini bohong atau tidak, nggak diperiksa. Beda dengan kita. Kalau kita ini setiap menerima berita-berita itu ya dari media sosial, kita pasti tabayun dulu. Saya saja ketika untuk menjawab hoax saja saya nggak berani. Saya harus tabayun dulu, saya harus cari berita dulu yang benar gitu ya. Saya cek-cek dulu, saya bertanya kepada teman, baru saya bisa berani saya membuat VT. Kalau belum dapat data dan fakta yang jelas saya nggak berani. Karena pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah ya. Ikrar Nusa Bakti sudah tua tapi banyak bacot. Ya, langsung kena stik warga. Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia Bajak demokrasi, dengan kemudian ya. mengkhianati. Ikrar Nusa Bakti sudah tua, sudah persiapan menuju ke alam yang kekal dan abadi. Saya sarankan Bapak tobat aja, sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, keilmuan Bapak itu harusnya digunakan untuk hal yang baik-baik saja. Jangan menjadi provokasi. Gitu, tobat sudah tua. Pikirlah dunia yang kekal sama abadi sudah. Sayang ilmu saudara itu. Ya, itulah warga yang meminta ikrar Nusa Bakti sudah tua agar tobat dikarenakan hampir mati. Ini sungguh suatu hal yang sangat telak banget. Aduh, ikrar. Ikrar Nusa Bakti juga pernah menantang Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu. Aduh. Dia akan bisa aja kalau dia benar nekat ya, dia keluarkan Perpu. Tapi coba saya tantang Jokowi. Saya tantang Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo atau Sri Mulyono itu ya. Berani nggak kamu ngeluarin Perpu? Kamu berani ngeluarin Perpu, tinggal tunggu ya. Pasti less than 24 hours pasti digeruduk itu yang namanya istana, dan kemudian terjadilah peristiwa 98. Apa itu yang dia inginkan ya? Apa kemudian dia juga senang selama ini dia melakukan divide et impera gitu kan, baik terhadap calon-calon presiden dengan calon presiden yang lain, atau kemudian calon pimpinan-pimpinan di sebuah partai politik seperti yang terjadi pada Golkar kemarin, juga PKB sama NU juga misalnya juga ya keramai juga ya, padahal sama-sama berbasis Nahdlatul Ulama gitu kan, mengadakan misalnya acara di Bali. Untung di Bali itu masih ada pecalang ya. Kalau enggak itu ya, kalau misalnya mereka nggak bisa bertahan di situ, pasti ramai. Maksud saya, Banser NU mungkin diserbu itu sama pecalang. Gitu. Itu yang memang kita inginkan, gitu kan. Senang kalau kemudian rakyat Indonesia itu berkonflik di tataran bawah ataupun tataran atas.
bukan mesti. Itulah ikrar Nusa Bakti yang menuduh ya, seakan-akan menuduh Presiden Joko Widodo senang kalau rakyatnya pecah begitu ya. Ikrar Nusa Bakti juga menuduh Presiden Joko Widodo memanfaatkan Airlangga demi Gibran. Itu terkait dengan persoalan korupsi Erlangga Hartarto ya. Lalu pertanyaan saya, mengapa itu dibiarkan Erlangga itu kasusnya nggak berlanjut selama proses pemilu presiden dan pemilu legislatif itu berjalan. Jadi yang ingin saya katakan di sini berarti Erlangga itu dipakai sama Jokowi ya selama pemilu presiden dan pemilu legislatif ya untuk apa? Untuk kepentingan politik putra mahkotanya ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kenapa demikian? Karena tahu kan yang menjadikan Gibran bisa menjadi calon itu kan Partai Golkar. Ya. Terlepas dari dia bukan kemudian menjadi anggota Partai Golkar, tapi dia masuk ke dalam suatu institusi kepemudaan. Itulah ikrar Nusa Bakti yang menuduh Presiden Joko Widodo memanfaatkan kasus Erlangga demi untuk putra mahkota Gibran. Ikrar Nusa Bakti juga menuduh Presiden Joko Widodo cawe-cawe. Memang kemudian terdapat temuan ya, bahwa Jokowi itu benar-benar melakukan intervensi di dalam proses penentuan Gibran menjadi cawapres di MK, bahwa dia juga melakukan suatu intervensi juga ya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan juga TNI dalam kaitannya dengan proses pemilu ya, bukan yang tanggal 14 ya. Itu benar-benar bisa dibuktikan, ada foto-fotonya bahwa dia juga menggunakan dana bansos ya, yang harusnya itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak ya, tetapi ternyata digunakan hanya untuk kepentingan politik dirinya ya. Itu buat saya adalah suatu yang sah ya bagi parlemen untuk kemudian mengusulkan dimakzulkannya Jokowi. Dan ini lagi-lagi tergantung kepada MK apakah usulan dari parlemen itu benar atau tidak ya. Kenapa demikian ya? Karena memang kita harus mengarah pada hal-hal seperti itu. Kita belum pernah terjadi seorang presiden Republik Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya dan kemudian diadili atas kasus-kasus yang dilakukannya ya, yang memang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang. Dan kalau memang itu terjadi, kenapa enggak? Ya, ikrar Nusa Bakti melempar wacana untuk memajulkan Presiden Joko Widodo. Namun demikian pada kenyataannya tak ada yang bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Ikrar Nusa Bakti juga mengatakan kalau Presiden Joko Widodo adalah sebagai pengkhianat bangsa dan inilah mereka. Dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya. Dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa? Anda bayangkan nih Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik. Itulah ikrar Nusa Bakti yang begitu sangat benci sekali kepada Presiden Joko Widodo dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Bukannya Anda yang pengkhianat.
Ikrar Nusa Bakti telah diangkat Presiden Joko Widodo pernah menjadi duta besar, tetapi tidak berterima kasih, malah sekarang ikrar Nusa Bakti menyerang Presiden Joko Widodo. Jokowi. Terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu. Ya, itulah ikrar Nusa Bakti yang begitu sangat benci sekali kepada Presiden Joko Widodo.